Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Ivania Sofa. Saya dari program studi perbankan syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai ISO dan ISO 56000 pada mata kuliah Manajemen Inovasi dan Teknologi. ISO adalah International Organization for Standardization. ISO ini merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan pada 23 Februari 1947 yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. ISO mengembangkan dan menerbitkan standar internasional untuk berbagai industri, teknologi, dan layanan. Standar ISO ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada ISO 9001 yaitu sistem manajemen tentang mutu. Lalu ada ISO 14001 yaitu sistem manajemen lingkungan. Terus ada ISO 27001 sistem manajemen keamanan informasi. Selanjutnya ada ISO 45001 yaitu sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Yang selanjutnya ada ISO 22000 yaitu sistem manajemen keamanan pangan. Dan selanjutnya ada ISO 5001 yaitu sistem manajemen energi. Dan yang terakhir ada ISO 37001 yaitu sistem manajemen anti penyuapan. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai ISO 56000 atau 56000. ISO 56000 series adalah standar internasional yang dibuat untuk membimbing organisasi dalam mengelola inovasi secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan mata kuliah pada kali ini, yaitu manajemen inovasi. Tujuan utamanya yaitu membantu organisasi menciptakan nilai melalui inovasi, baik itu produktif, layanan, proses, dan model bisnis lainnya. Lalu terdiri dari apa saja ISO 56000 tersebut? Seri standar ISO 56000 ini terdiri dari 7 pedoman utama. Yang pertama yaitu tentu ISO 56000 yang didirikan pada tahun 2020 dengan prinsip manajemen inovasi dan direvisi pada tahun 2025. Selanjutnya ada ISO 56001 pada tahun 2024 yaitu mengenai sistem manajemen inovasi tentang persyaratan. Yang selanjutnya ada ISO 56002 pada tahun 2019 yaitu tentang sistem manajemen inovasi yang berkaitan dengan panduan. Selanjutnya ada ISO 56003 yang diadakan pada 2019 juga, yaitu mengenai alat dan metode tentang kemitraan inovasi. Dan selanjutnya ada ISO 56004 pada 2019 yaitu mengenai penilaian manajemen inovasi. Dan selanjutnya ada ISO 56005 yaitu ada pada 2020 tentang alat dan metode tentang manajemen kekayaan intelektual. Selanjutnya ada ISO 56006 yaitu mengenai alat dan metode pada manajemen intelijensi strategis. Yang selanjutnya ada ISO 56007 yaitu mengenai alat dan metode manajemen ide. Dan yang terakhir ada ISO 56008 yaitu alat dan metode tentang manajemen inovasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu inovasi. Inovasi adalah entitas baru atau yang berubah seperti produk, layanan, proses, model, atau metode yang mewujudkan atau mendistribusikan kembali nilai. Inovasi adalah mengenai hasil, bukan hanya proses kreatif. Jika Anda berbicara mengenai proses, katakanlah aktivitas inovasi agar lebih jelas. Yang selanjutnya ada kebaruan dan nilai. Saya akan membahas tentang kebaruan dan nilai. Kebaruan plus nilai adalah kontekstual. Apa yang dianggap inovatif bergantung pada bagaimana organisasi dan pemangku kepentingan memandangnya. Contoh, sebuah solusi baru bagi perusahaan. Solusi tersebut meskipun sudah ada di tempat lain, tetapi bisa menjadi inovasi bagi perusahaan Anda. Selanjutnya ada jenis inovasi. Jenis inovasi ini bukan hanya produk fisik saja, tetapi juga sebuah
layanan, sebuah proses, sebuah model bisnis, dan suatu metode dalam melakukan sesuatu, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis value atau jenis nilai yang direalisasikan. Pertumbuhan inovasi, inovasi berkelanjutan, inovasi strategis, inovasi produktivitas, inovasi lingkungan, dan inovasi sosial. Lalu ada jenis inovasi berdasarkan tingkat kebaruannya. Yang pertama ada inovasi pertambahan, yang kedua ada inovasi sedang, yang ketiga ada inovasi radikal. Inovasi pertambahan ini yaitu peningkatan atau penyempurnaan kecil pada produk, layanan, proses, atau model bisnis yang ada. Dan yang kedua ada inovasi sedang, inovasi yang melibatkan perubahan yang lebih signifikan daripada inovasi sebelumnya, yaitu inovasi bertambah tetapi berdasarkan konsep yang sudah ada. Dan yang terakhir ada inovasi radikal atau radical innovation, inovasi yang menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, seringkali merubah pasar atau industri. Selanjutnya ada jenis perubahan atau dampak. Yang pertama yaitu inovasi yang mengganggu. Yang kedua ada inovasi transformatif, dan yang kedua ada mengganggu tatanan yang ada, dan yang terakhir adalah mengubah secara mendasar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi ISO dan ISO 56000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.